Halo, salam sejahtera semuanya. Nama saya Geris. Saya adalah salah satu student bootcamp Data Science di Purwadika. Ini adalah capstone project modul 3 saya. Topik saya adalah telco customer churn. Jadi latar belakang atau real case yang terdapat dalam kasus ini, ada sebuah perusahaan bernama PT Telco Connect yang menyediakan beragam layanan jasa yang berbasis internet, mulai dari internet service, online security, online backup, device protection, dan technical support. Nah, saat ini perusahaan sedang berfokus pada angka churn karena angka persentase churn konsisten meningkat selama 12 bulan terakhir. Masalah ini harus segera ditindaklanjuti karena semakin banyak atau semakin besar persentase pelanggan user yang churn, maka akan semakin besar pula pendapatan yang berkurang dari perusahaan tersebut. Terlebih lagi apabila perusahaan tidak cukup berhasil mendapatkan pelanggan baru yang dapat menutupi pelanggan lama yang hilang. Masalah ini harus segera ditindaklanjuti karena semakin besar persentase pelanggan user yang churn, maka semakin besar pula pendapatan perusahaan yang hilang. Terlebih lagi apabila perusahaan ini tidak cukup berhasil mendapatkan pelanggan baru untuk menutupi hilangnya pelanggan lama. Tetapi berdasarkan teori, it costs many times more to acquire a new customer than to retain an existing one. Mungkin ini familiar juga ya memang di dunia bisnis bahwa biaya akuisisi atau biaya mendapatkan customer baru itu biasa berkali-kali lipat atau lebih banyak dibandingkan kita mempertahankan customer yang lama untuk terus menggunakan produk kita secara kontinu. PT Telco Connect ini memiliki sejumlah dana yang sudah dialokasikan setiap bulan untuk customer retention. Customer retention itu adalah kemampuan perusahaan untuk membuat pelanggan kembali lagi dan kembali lagi menggunakan produk atau jasa. Pihak manajemen yang di sini merupakan stakeholder ingin memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Nah, itu juga menjadikan kasus ini menjadi penting karena jika tidak ada implementasi strategi yang tepat sasaran untuk mencegah pelanggan yang berpotensi churn, maka akan semakin banyak pula pelanggan yang berhenti menggunakan layanan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan perusahaan dari pelanggan-pelanggan tersebut. Jadi, questions dalam case ini adalah bagaimana profil umum pelanggan berdasarkan data secara keseluruhan dan juga profil pelanggan terkait kecenderungannya untuk churn, berapa kerugian perusahaan dari pelanggan yang churn, model machine learning apa yang terbaik yang dapat digunakan untuk kasus ini, dan juga bagaimana cara kerja akurasi dan limitasinya, apa saja sih solusi atau actionable recommendation untuk perusahaan dan dampaknya itu apa dari solusi tersebut, dan juga terkait dengan dataset ini atau project, apa saja rekomendasi untuk meningkatkan project ini agar lebih baik lagi. Jadi goals-nya dari kasus ini adalah perusahaan PT Telco Connect mendapatkan prediktor pelanggan yang berpotensi churn seakurat mungkin, dalam di sini kasusnya adalah machine learning. Yang kedua, mendapatkan pelanggan-pelanggan yang tepat sasaran untuk dilakukan pencegahan churn. Ketiga, menentukan solusi dan strategi yang tepat untuk mencegah pelanggan churn. Yang keempat, mengetahui dampak dari solusi terhadap PT Telco Connect secara terukur. Di sini saya mengimport segala library yang saya butuhkan. Kemudian kita run through aja di sini secara garis besar. Untuk deskriptif statistiknya ada 2 fitur, data numerik dan juga 8 fitur kategorikal, dan satunya ini adalah label ya. Di sini juga tidak ada missing value, data duplicate ada 77 dan juga sudah dihapus secara permanen. Kemudian untuk fitur-fitur yang memiliki jawaban yang sama persis itu juga sudah dicek dan tidak ada, sehingga fitur itu berdiri sendiri-sendiri dan memberikan informasi yang berbeda. Untuk data anomali di sini hanya ada tenornya 0, itu adalah pelanggan yang memang menggunakan produk ini tapi tetap memiliki tagihan bulanan, sehingga data ini tetap digunakan. Kemudian ada data-data observasi ambigu, untuk maka semuanya itu yang no internet service itu saya ubah menjadi no saja, sehingga pilihannya hanya yes atau no. Kemudian ini sudah data bersih. Sekarang kita masuk ke EDA. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa terjadi imbalance data tidak seimbang antara churn atau tidak churn. Jadi data yang tidak churn itu hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang churn. Mayoritas pelanggan itu tidak memiliki tanggungan, dependence, dan juga internet service yang paling diminati adalah fiber optik. Kemudian untuk kontrak yang paling banyak diminati juga yang per bulan ya, bulan per bulan, dibandingkan 1 tahun maupun 2 tahun. Pelanggan juga lebih memilih untuk paperless billing. Kemudian mayoritas juga pelanggan tidak menggunakan layanan jasa online security, online backup, device protection, dan tech support. Kalau untuk kecenderungannya untuk churn, pelanggan yang tidak memiliki tanggungan itu lebih banyak yang churn. Pelanggan yang menggunakan fiber optik itu juga lebih banyak yang churn dibandingkan 2 tipe lainnya. Pelanggan yang menggunakan paket month to month atau bulanan itu juga lebih banyak yang churn. Tetapi fakta ini tidak bisa dijadikan sebab akibat karena data ini wajar karena kita lihat juga mayoritas pelanggan misalnya nih menggunakan fiber optik, sehingga bukan berarti fiber optik itu menyebabkan pelanggan churn, tapi kebetulan saja pelanggan juga mayoritas menggunakan fiber optik. Jadi
Ketika mereka churn itu memang lebih banyak juga yang menggunakan fiber optik seperti itu. Dari total tagihan semuanya $317.000, total tagihan pelanggan yang churn itu adalah $96.000. Jika kita lihat proporsi dari tagihan pelanggan yang churn dibandingkan yang tidak itu adalah 30%. Dari data ini kita menemukan fakta bahwa 30% atau setara dengan $96.000 pendapatan perusahaan telah hilang karena pelanggan memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan. Saya lakukan normality test untuk data numerikal dan tidak ada outlier, walaupun memang tetap tidak berdistribusi normalnya karena masih skewed. Nah, di sini juga untuk kecenderungan churn itu semakin rendah durasi berlangganan, itu semakin besar juga kemungkinannya untuk churn. Dan juga untuk monthly charges ini semakin besar tagihan bulanan, lebih cenderung untuk churn. Ini adalah korelasi antara monthly charges dan lama durasi berlangganan. Tidak memiliki korelasi yang kuat, karena memang tagihan bulanan itu tidak berkaitan dengan lama durasi berlangganan, tapi tergantung dari layanan-layanan yang digunakan oleh pelanggan. Semakin banyak layanan yang digunakan, tentu semakin besar pula tagihan bulanannya. Sekarang masuk ke data modeling dan evaluation matrix. Untuk feature selections, model akan terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, hanya menggunakan variabel numerikal saja, yaitu tenure dan monthly charges. Yang kedua, menggunakan seluruh variabel termasuk data kategorikal. Kenapa saya menggunakan numerikal saja? Karena mayoritas fitur kategorikal itu adalah jasa layanan yang digunakan oleh pelanggan, di mana layanan-layanan tersebut sudah direpresentasikan melalui total tagihan bulanan atau monthly charges. Nah, sebelumnya saya mau ngecek dulu nih multikolinearitas dari kedua independen variabel tersebut. Dan di sini terbukti bahwa variabel ini tidak saling mempengaruhi sehingga dapat digunakan. Nah, dari statistical summary ini dapat disimpulkan bahwa lama durasi berlangganan berpengaruh secara negatif terhadap churn. Jadi semakin lama durasi berlangganan, kemungkinan churn juga semakin kecil. Nah, kemudian untuk tagihan bulanan, ini berpengaruh secara positif terhadap churn. Semakin besar nominal tagihan bulanan, kemungkinan churn juga semakin tinggi. Kemudian di sini saya melakukan data splitting dan training. Untuk logistic regression, di sini saya menggunakan confusion matrix dibandingkan akurasi score karena data saya imbalance ya, agar lebih valid. Dalam kasus ini, evaluasi yang saya lakukan itu adalah recall. Kenapa recall? Karena dalam kasus ini, false negatif adalah yang critical. Ketika pelanggan yang sebenarnya akan churn, tetapi kita prediksi dia tidak akan churn, maka dia tidak akan kita berikan perlakuan spesial atau istimewa yang mencegah dia untuk churn. Nah, akhirnya user tersebut juga akan benar-benar churn seperti itu. Untuk recall di sini, ini masih 45%. Artinya dari 100 pelanggan yang sebenarnya akan churn, model itu hanya bisa memprediksi 44 pelanggannya aja. Dan sisanya 54 itu akan kita abaikan atau ignore seperti itu. Nah, itu akan berakibat fatal karena mereka bisa benar-benar akan churn. Nah, kemudian yang kedua, dengan model KNN, baik yang di-scaling maupun tidak di-scaling, itu juga hasil recall-nya juga masih di antara 45-47%. Kemudian untuk decision tree juga recall-nya masih 40%. Kemudian untuk random forest, ternyata masih juga belum baik, yaitu 40%. Walaupun sudah dicari juga estimator terbaiknya itu juga masih di 40% juga. Kemudian menggunakan SFM juga masih di 48%. Jadi dari kelima model ini, dengan menggunakan 2 fitur numerikal saja, masih belum ada model yang cukup baik untuk digunakan. Oleh karena itu, kita ke tahap kedua, yaitu adalah menggunakan seluruh kategori. Untuk feature engineering actions ini, saya menggunakan one hot encoding karena data-data di sini bersifat nominal ya, dan juga untuk fitur numerikal itu saya menggunakan min-max scaler. Kembali menggunakan kelima model yang tadi, pertama untuk logistic regression itu data recall-nya juga masih sangat kecil, yaitu 45%. Untuk KNN itu masih 48%. Kemudian untuk decision tree cukup signifikan lebih tinggi dibanding yang lain ya, 64%, tapi menurut saya juga ini masih belum bisa digunakan modelnya. Random forest juga 44%, dan untuk yang terakhir support vector model ini di 50%. Nah, di sini untuk evaluation ini saya buat sebenarnya benchmarking dan juga cross validation untuk kelima model tersebut dari hasil akurasi skornya, tapi di sini akan saya lihat adalah yang recall-nya. Dari kelima model ini masih dapat dikatakan bahwa skor recall-nya itu masih sangat kecil. Hanya berkisar di antara 33 sampai 53%. Nah, yang paling tinggi memang sebenarnya logistic regression. Saya coba untuk melakukan hyperparameter tuningnya. Kemudian kita bandingkan antara before dan after tuningnya menggunakan grid search jadi 51%. Jadi masih belum bisa digunakan ya. Karena dari 100 pelanggan yang sebenarnya akan churn, kita hanya memberikan perlakuan khusus untuk 50 orangnya saja. Sedangkan 50
orang lainnya yang kita biarkan dan kita abaikan itu mungkin akan benar-benar churn seperti itu. Jadi dari pengujian berbagai macam model di atas, baik secara numerikal maupun menggunakan data kategorikal juga, belum ada model yang layak untuk digunakan. Akhirnya saya di sini menemukan indikasi bahwa sepertinya semua penyebabnya ini karena imbalance data. Seperti yang sudah divisualisasikan sebelumnya, data churn itu memiliki data yang 3 kali lebih sedikit dibandingkan data yang non-churn. Oleh karena itu, di sini saya akan menggunakan metode SMOT, di mana secara sederhana metode ini akan mengambil secara acak dari data minoritas agar datanya itu seimbang dengan data mayoritas. Dapat kita lihat di sini bahwa data yang semula itu, dan data yang di training itu, churn itu ada 2.139, sedangkan yang churn itu hanya 772. Nah, ketika sudah dilakukan metode SMOT, kita melihat bahwa data churn dan non-churn sekarang sudah menjadi seimbang ya. Kemudian kembali lagi saya akan menguji ulang setiap model-model yang sudah saya gunakan di atas. Yang pertama adalah decision tree. Di sini langsung meningkat secara signifikan ya, 88%. Dan juga sudah dilakukan hyperparameter tuning dan hasil recall-nya 84%. Yang kedua, logistic regression. Dengan mencari hyperparameter terbaiknya, kita melihat bahwa yang tadinya model dengan skor recall 78% meningkat secara signifikan menjadi 90%. Nah, untuk model KNN juga memiliki peningkatan secara signifikan menjadi 83%, untuk SFM 81%, dan untuk random forest terakhir itu menjadi hampir sempurna. Nah, kemudian kita mencari N estimator terbaiknya, dan juga ketika kita run lagi, ini menjadi 100%. Nah, tadi juga ini sudah saya run berkali-kali dan masih mendapatkan hasil yang sama. Tapi dengan catatan bahwa seringkali juga, karena random forest ini kan adalah proses yang dimana dia akan membuat decision tree secara berulang-ulang, sehingga kemungkinan ini akan turun 1-2%. Saya menggunakan model random forest ini menjadi model final saya karena memiliki skor yang mendekati sempurna. Dan menariknya adalah ketika di atas itu seringkali untuk data true positif maupun false positifnya itu masih seimbang seperti itu. Jadi masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam model tersebut. Tetapi dengan random forest ini bukan hanya nilai recall, tetapi nilai precision dan F1 skornya juga sangat baik. Dapat kita lihat bahwa false positifnya juga sangat kecil ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian key takeaways dan conclusions. Ini questions-nya saya salin dari atas. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab di penjelasan saya sebelumnya. Yang belum terjawab itu adalah limitasi dari model ini. Jadi, model machine learning ini hanya bisa digunakan pada pelanggan dengan durasi antara 0 sampai 72 bulan saja, dan juga tagihan bulanan dalam rentang $18,8 sampai $118,65 saja. Data observasi dengan angka di luar batasan tersebut itu tidak dapat menggunakan model ini, sehingga perlu penyesuaian ataupun pengulangan model. Dan juga sebagai catatan bahwa pengulangan model yang saya buat ini mungkin saja bisa menurunkan skor recall, tetapi terendahnya pun hanya di 98% sampai 99% saja. Tapi tadi saya sudah coba run berkali-kali dan tetap hasilnya 100%. Cara kerja model dari random forest ini, pertama pembuatan sampel, di mana diambil sampel secara acak dengan penggantian dari dataset pelatihan, kemudian pembangunan pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini seperti bagan yang dapat memisah-misahkan data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dari sekian banyak pohon yang sudah dibuat itu, setiap pohon akan digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir menggunakan voting mayoritas, yaitu prediksi kelas yang paling sering muncul dari setiap pohon. Dengan adanya model ini, perusahaan PT Telco Connect memiliki kesempatan untuk mendeteksi pelanggan yang churn seakurat dan sedini mungkin untuk kita dapat melakukan pencegahan. Sesuai dengan tujuan perusahaan dalam kasus ini adalah menggunakan alokasi dari dana retention customer secara optimal dan tepat sasaran. Tentunya target yang disasar adalah pelanggan yang berpotensi akan churn. Pelanggan yang berpotensi akan churn biasanya itu adalah pelanggan yang sudah tidak lagi menemukan benefit dari menggunakan layanan PT Telco Connect ini. Di sini saya memberikan beberapa pilihan. Yang pertama bisa digunakan untuk subscription CRM tools sebagai metode untuk selalu membangun koneksi dan interaksi dengan pelanggan. Caranya itu bisa mengirimkan newsletter rutin ke email pelanggan, mengirimkan push notification secara berkala dan relevan. Kemudian bisa juga memberikan potongan atau promosi agar pelanggan mau upselling layanan. Kemudian juga bisa memberikan promosi ketika pelanggan sudah menggunakan layanan tertentu selama kurun waktu tertentu dan lainnya. Nah, dari dataset ini faktanya perusahaan tuh sebenarnya kehilangan 26,5% pelanggan dan juga 30% pendapatan. Yang pertama ada skenario ideal. Anggaplah setiap strategi di atas itu berhasil membuat customer itu stay menggunakan produk layanan PT Telco Connect. Maka pelanggan yang churn dan pendapatan yang hilang itu akan turun signifikan menjadi 0 atau hanya di 1-2% saja. Analoginya yang tadinya dari 100 pelanggan itu
perusahaan bisa kehilangan 26 pelanggan, sekarang tidak ada lagi yang churn atau hanya 1 sampai 2 pelanggan saja yang berhenti menggunakan layanan. Nah, yang kemudian yang kedua, skenario moderate, itu misalnya tingkat kesuksesan itu hanya 50% ya. Maka pelanggan yang churn itu turun menjadi 13%, dari 26% itu turun menjadi 13%, dan pendapatan yang hilang itu dari 30% turun menjadi 15%. Analoginya, dari 100 pelanggan, yang semula itu yang akan churn sebanyak 26 pelanggan, sekarang berkurang menjadi 13 pelanggan saja yang churn. Skenario dan analogi di atas itu berlaku juga untuk pendapatan. 30% pendapatan yang setara $96.000 dalam dataset ini dapat kita turunkan secara signifikan. Persentase ini bersifat relatif. Jika ke depannya jumlah tagihan bulanan semakin meningkat, maka persentase 30% dalam konteks ini pun akan semakin besar pula. Dengan catatan bahwa implementasi strategi ini hanya menggunakan dana yang memang sudah dialokasikan untuk customer retention tanpa over budget. Ya, jika terkait dengan project dan dataset, rekomendasi dari saya adalah pertama, fitur dependency itu tidak boolean, tetapi jumlah tanggungan secara angka absolut. Kedua, lebih informatif jika setiap layanan itu berisi nominal harga layanan dibandingkan hanya boolean juga. Yang ketiga, adanya kolom tanggal, di mana itu adalah tanggal pertama kali pelanggan melakukan registrasi dan menggunakan layanan. Kita dapat mengetahui apakah 26% user yang hilang ini dalam jangka waktu per bulankah, atau per 2 bulan, atau bahkan setahun, yang akan menunjukkan bahwa pun 30% pendapatan yang hilang itu dalam rentang waktu kapan. Karena 30% pendapatan hilang dalam jangka waktu sebulan, itu akan berbeda dengan 30% pendapatan yang hilang dalam jangka waktu misalnya per 6 bulan. Untuk saving model, di sini saya sudah mencoba untuk saving model dan juga load modelnya, dan juga di sini saya random check model to dataset. Dan misalnya di sini adalah customer dengan indeks 7, itu di sini kan ada churn, dan ketika model saya itu diminta untuk memprediksi pelanggan tersebut, di sini juga hasilnya 1, dan misalnya kita ubah dengan indeks 4, churn-nya non-churn, dan model saya juga memprediksinya juga sebagai tidak churn. Sekian pemaparan Capstone Project Modul 3 saya, semoga saya dapat mengerjakannya dengan baik, dan terima kasih semuanya.